فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Bismillah, Ustaz, apa hukumnya mengambil sebahagian infak sedekah untuk komisi atau upah orang yang mengumpulkan kotak infak dari beberapa tempat? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perhatikan. Ya. Apabila pengumpulan infak tersebut memang butuh biaya, seperti transportasi, ya, butuh ada pegawai untuk mengurus infak ini supaya teratur, supaya transparan, dia yang melaporkan, ada pegawainya lah yang mengurusin. Ada pegawai yang ngurusin supaya infak ini teratur, supaya infak ini mudah dilaporkan kepada kaum muslimin. Tapi kan perlu ada orangnya yang kita gaji untuk itu, ya. Perlu ada orang yang kita gaji untuk itu. Kalau enggak semua disibuk semua, bahkan enggak ada lagi yang ngutip-ngutip infak lagi. Kalau memang cara seperti itu bisa infak ini lebih teratur dan lapornya lebih transparan di kalangan kaum muslimin, boleh. Selama memang wajar, ikhwah. Selama memang wajar. Demikian. Jadi gaji itu gaji yang wajar. Jangan pakai persentase. Saya khawatir kalau persentase nanti kalau banyak, misalnya nih persentase 5%. Oke, 5%. Kalau dapatnya 5 miliar gimana? Masa sih gaji dia sampai berapa? 5% dari 5M berarti 50 juta untuk dia sendiri. Saya yakin para donatur enggak rela kalau 50 juta itu diberikan untuk seorang. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, untuk kemaslahatan penanggulangan ataupun kemaslahatan laporan dan lain-lainnya dibolehkan, ya, selama memang itu yang patut. Selama itu memang yang patut, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tapi kalau dia nggak patut, nggak dibolehkan. Karena bagaimanapun kita itu memperlakukan uang infak itu seperti uang kita. Kita kan kalau mengeluarkan duit kan pakai berhitung-hitung. Demikian, ya. Maka perlakukanlah uang kita, uang infak itu seperti uang kita. Terkadang panitia-panitia di mana mereka mengumpulkan uang infak. Kemudian uang infak ini ya kan ada uang makan. Oh, makannya masya Allah di restoran mahal misalnya, nggak dibolehkan, ikhwah. Uang duit dia sendiri saja belum tentu dia gunakan untuk beli makanan yang mahal. Kenapa uang infak dia gunakan untuk makanan yang mahal? Nggak dibolehkan. Jadi yang patut boleh, selama itu patut masih dibolehkan, selama itu wajar masih dibolehkan, ikhwah. Ya, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya kalau kita misalnya petugas, kita nggak minta apapun, itu bagus sekali, ikhwah. Ya, misalnya nih, dia mau mengutip infak, sementara memang sudah disediakan oleh panitia, kamu nanti ada jatah dari sini makan siang. Begitu. Boleh sih dia makan digunakan uang itu untuk makan siang dia. Cara-cara yang patut dong, ya. Demikian, yang sewajarnya saja. Tapi kalau dia enggak, saya makan dari rumah saja. Nah, demikian. Saya makan dari rumah. Demikian, ikhwah. Ya, kalau itu lebih bagus lagi, ikhwah. Akan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan lebih bagus. Demikian. Ya, tapi kalau memang tidak ada budget untuk itu, kita sengaja nanti ku pakai aja untuk makan, begitu. Untuk makan ini jadi harapannya supaya dia gunakan uang infak itu makan enak. Enggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan. Jadi ikhwah, Allahu a'lam bissawab, kalau untuk yang memang sewajarnya, ya, maka dibolehkan. Ya, kitalah pertimbangkan berapa sewajarnya. Karena terkadang hukum itu ikhwah rahimanallahu diserahkan kepada si pelakunya, ya, wajar apa tidak. Ya, wajar apa tidak. Seperti denda bagi orang yang berburu hewan di tanah haram. Itu kan dia kalau dia bunuh hewan di tanah haram, dia kan harus kena denda. Berapa dendanya? Itu diserahkan kepada hakim di sana. Demikian ikhwah, Allahu a'lam bissawab.
Tapi kalau kita punya orang-orang yang ikhlas, Masya Allah, itu lebih bagus. Ya, kadang-kadang ikhwah kita nggak bisa berinfak, tapi kita bisa ngasihkan ide, kita bisa ngasih tenaga kita. Itulah infak kita. Ya, jangan sampai kita ayo infak. Kita nggak infak. Setiap apa yang kita kerjakan kita minta persentasi. Allahu Akbar. Udahlah kita nggak infak, mau setiap bekerja dihitung. Saya ini. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita tidak bisa berinfak berupa nominal, infaklah berupa ide, infaklah berupa tenaga, potensi dan lain-lainnya. Itu ikhwah. Itu cara kita membangun dakwah ya di muka bumi Allah ini. Dari orang-orang seperti inilah ikhwah, insyaallah dakwah itu akan berkembang biidznillah taala.